Kesultanan Cirebon adalah sebuah kerajaan Islam yang ternama di Jawa Barat. Kerajaan ini berkuasa pada abad ke-15 hingga abad ke-16 Masehi. Letak Kesultanan Cirebon adalah di pantai utara Pulau Jawa. Lokasi perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat membuat Kesultanan Cirebon menjadi jembatan antara kebudayaan Jawa dan Sunda. Sehingga di Cirebon tercipta suatu kebudayaan yang khas, yaitu kebudayaan Cirebon yang tidak didominasi oleh kebudayaan Jawa maupun kebudayaan Sunda. Pada awalnya, Cirebon adalah sebuah dukuh kecil yang dibangun oleh Ki Gedeng Tapa. Demikian dikatakan oleh Serat Sulendraniningrat yang mendasarkan pada naskah Babat Tanah Sunda. Lama-kelamaan Cirebon berkembang menjadi sebuah desa yang ramai yang diberi nama Caruban. Diberi nama demikian karena di sana bercampur para pendatang dari beraneka bangsa, agama, bahasa, dan adat istiadat. Alkisah, hiduplah Ki Gedeng Tapa, seorang saudagar kaya di pelabuhan Muara Jati. Ia mulai membuka hutan, membangun sebuah gubuk pada tanggal 1 Sura 1358, tahun Jawa, bertepatan dengan tahun 1445 M. Sejak saat itu, mulailah para pendatang menetap dan membentuk masyarakat baru di desa Caruban. Kuwu atau kepala desa pertama yang diangkat oleh masyarakat baru itu adalah Ki Gedeng Alang-Alang. Sebagai pangraksa bumi atau wakilnya, diangkatlah Raden Walang Sungsang. Walang Sungsang adalah putra Prabu Siliwangi dan Nyimas Subanglarang atau Subang Keranjang, putri Ki Gedeng Tapa. Setelah Ki Gedeng Alang-Alang meninggal, Walang Sungsang bergelar Ki Cakrabumi diangkat sebagai Ku pengganti Ki Gedeng Alang-Alang dengan gelar Pangeran Cakrabuana. Ketika kakek Ki Gedeng Tapa meninggal, Pangeran Cakrabuana tidak meneruskannya, melainkan mendirikan Istana Pakungwati dan membentuk pemerintahan Cirebon. Dengan demikian yang dianggap sebagai pendiri pertama Kesultanan Cirebon adalah Pangeran Cakrabuana. 1479. Seusai menunaikan ibadah haji, Cakrabuana disebut Haji Abdullah Iman dan tampil sebagai Raja Cirebon pertama yang memerintah Istana Pakungwati serta aktif menyebarkan Islam. Pada tahun 1479 M, kedudukan Cakrabuana digantikan oleh keponakannya. Keponakan Cakrabuana tersebut merupakan buah perkawinan antara adik Cakrabuana, yakni Nyai Rara Santang, dengan Syarif Abdullah dari Mesir. Keponakan Cakrabuana itulah yang bernama Syarif Hidayatullah 1448-1568 M. Setelah wafat, Syarif Hidayatullah dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati atau juga bergelar Ingkang Sinuhun Kanjeng Jati Purba Penetep Panatagama Aulia Allah Kutubit Zaman Halifatura Rasulullah. Pertumbuhan dan perkembangan Kesultanan Cirebon yang pesat dimulai oleh Syarif Hidayatullah. Ia kemudian diakini sebagai pendiri dinasti Kesultanan Cirebon dan Banten, serta menyebar Islam di Majalengka, Kuningan, Kawaligaluh, Sunda Kelapa, dan Banten. Karena sejak awal mata pencaharian sebagian besar masyarakat adalah nelayan, maka berkembanglah pekerjaan menangkap ikan dan rebon, udang kecil di sepanjang pantai, serta pembuatan terasi, petis, dan garam. Dari istilah air bekas pembuatan terasi, belendrang, dari udang rebon ini berkembang sebutan cai rebon, bahasa Sunda, air rebon, yang kemudian menjadi Cirebon. Dengan dukungan pelabuhan yang ramai dan sumber daya alam dari pedalaman, Cirebon menjadi salah satu pelabuhan penting di pesisir utara Jawa. Dari pelabuhan Cirebon, kegiatan pelayaran dan perniagaan berlangsung antar kepulauan Nusantara maupun dengan bagian dunia lainnya. Selain itu, tidak kalah dengan kota-kota pesisir lainnya, Cirebon juga tumbuh menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa Barat. Kemajuan Islam pada era Syarif Hidayatullah tidak berhenti pada terbentuknya pusat pemerintahan di bawah pimpinan Maulana Hasanuddin yang terletak di Surosowan, dekat Muara Cibanten. Tetapi pengembangan juga dilakukan ke arah Priangan Timur, antara lain ke Kerajaan Galuh, tahun 1528, kemudian Talaga,
tahun 1530. Jika dipetakan, wilayah perkembangan Islam pada era itu, seperti yang tampak dalam gambar, yaitu Indramayu, Kerawang, Bekasi, Tangerang, dan Serang, Banten. Bukti-bukti kejayaan Syarif Hidayatullah di Cirebon, selain terlihat dari sisi keagamaannya, yaitu yang bersifat rohaniah seperti penyebaran Islam, juga dapat dilihat pada perkembangan bangunan fisiknya, seperti tajuk, masjid, Keraton Pakumwati, saat ini berada di Kasepuhan, dan pelabuhan yang saat ini tidak seramai dahulu lagi. Satu tajuk dan, atau, masjid, pendirian tempat ibadah, khususnya masjid, telah dilakukan sejak Islam masuk di Cirebon. Untuk kepentingan ibadah dan pengajaran agama Islam, Pangeran Cakrabuana mendirikan sebuah masjid yang diberi nama sang tajuk Jalagrahan. Jala artinya air, Graha artinya rumah. Masjid ini merupakan masjid pertama di Tatar Sunda dan didirikan di pesisir Laut Cirebon. Sampai saat ini masjid tersebut masih terpelihara dan dikenal dengan nama dalam dialek Cirebon, Masjid Pejalagrahan, bertempat di dalam Keraton Pakumwati, Kasepuhan. Masjid tersebut dibangun sekitar tahun 1454. Dua keraton dan sistem pemerintahan Cirebon, Syarif Hidayat menikah dengan Pakumwati dan mulailah pembangunan negara, kota, karbon, mulai dengan alun-alun dan istana yang kemudian terkenal dengan nama Istana Pakumwati, Pupuh 18, dan Hanggula. Sejak serah terima dari Pangeran Cakrabuana, Syarif Hidayatullah tinggal di Keraton Pakumwati. Perkembangan Islam secara luas dan masif bermula dari tempat itu. Berbagai perubahan sistem pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai Islam mulai diterapkan. Keaktifan dakwah Islam Syarif Hidayatullah tidak membuatnya melupakan penataan pemerintahan di daerah sekitarnya. Hal itu pula merupakan konsekuensinya sebagai anggota penting Wali Songo. 3. Pelabuhan sebagai pusat perdagangan. Peninggalan Syarif Hidayatullah yang pernah menjadi bagian dari jalur sutra perdagangan dunia internasional adalah pelabuhan. Pelabuhan Cirebon diduga berdiri seiring dengan kelahiran Cirebon pada 1371. Sebagai kota pantai, Cirebon merupakan pusat perdagangan untuk daerah sekitarnya. Selain itu, kota Cirebon juga menjadi kota pelabuhan alternatif terpenting di pantai utara Jawa setelah Jakarta dan Semarang. Pelabuhan Cirebon merupakan pelabuhan yang memiliki peran strategis dalam hal perdagangan sejak masa Syarif Hidayatullah masih berkuasa. Kapal-kapal asing yang mengangkut barang-barang niaga dari dan keluar negara pernah meramaikan pelabuhan ini. Pemandangan itu pun masih dapat ditemui hingga saat ini. Pada sore hari, dapat disaksikan puluhan kapal besar tengah bersandar di dermaga. Perkembangan pelabuhan paling pesat terjadi pada abad ke-19 bersamaan dengan berlangsungnya era kolonialisme.